Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera, salam untuk kita semua. Mari kita bersama-sama sebelum mengawali seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini, kita bersama-sama akan mendasari hidup kita dengan sabda Tuhan sebagai tuntunan di dalam kita beraktivitas sepanjang hari ini. Nah, sebelum kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari saya hantarkan. Sungguh kami sangat bersyukur Bapa, kalau pagi yang indah ini Engkau sudah berkenan menyertai dan memberkati kami di dalam kami beristirahat. Dan di pagi yang indah ini tanpa kekurangan apapun, Engkau sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati hari yang baru. Menikmati akan segala kesegaran tubuh, jiwa, dan roh kami. Dan menikmati kasih setiamu Tuhan di dalam kehadiranmu yang tak pernah henti di dalam kehidupan kami. Dan izinkan Tuhan dengan semua yang terbaik yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami ingin membekali hidup kami dengan sabdamu. Izinkan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau sendiri hadir di dalam palungan hati kami melalui karya Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang Engkau perkatakan di dalam kehidupan kami akan menjadi kekuatan bagi kami, penghiburan bagi kami, di dalam kami menghadapi segala macam pergumulan hidup sepanjang hari ini. Roh Kudus-Mu pula menuntun kami Tuhan untuk memampukan mengerti dan memahami kehendak-Mu, supaya apa yang kami terima di pagi hari ini daripada-Mu Tuhan tidak hanya menjadi kekuatan, tidak hanya menjadi penghiburan, sekaligus menjadi tuntunan bagi seluruh perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Kuduskan dan sempurnakan hidup kami Bapa, oleh karena Engkau kudus dan sempurna adanya. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan puji syukur kami. Haleluya, 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 amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan pagi hari ini yang akan menjadi tuntunan bagi kehidupan kita sepanjang hari ini, saya mengambil dari 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 10 sampai yang ke-17. Surat Rasul Paulus untuk jemaat Korintus yang pertama, pasal yang ketiga ayat 10 sampai 17, demikian Tuhan bersabda. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan mengulangi lagi bacaan dari ayat yang ke-16 dan 17. Tetap tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah kita semua yang mau mendengarkan firman Tuhan, yang memeliharanya dan melakukan di dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau di dalam diri kita masing-masing ditanya oleh orang atau ditanya oleh sahabat-sahabat atau rekan-rekan sepelayanan kita, apa yang sudah kita persembahkan untuk Tuhan? Tentu kita akan menemukan berbagai macam jawaban-jawaban yang berbeda-beda.
Mungkin ada yang akan menjawab, saya sudah melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Sekarang saya sudah menjadi pengurus komisi sekolah minggu, menjadi pengurus komisi remaja pemuda, menjadi pengurus komisi dewasa, dan selanjutnya. Bahkan mungkin juga ada yang mengatakan kami juga sudah pernah menjadi seorang anggota majelis gereja. Dan semua itu tentu akan menjadi dasar, menjadi alasan bahwa orang tersebut atau sebagian dari kita sudah menyatakan kesetiaan kita kepada Tuhan dalam bentuk seperti apa yang mereka ucapkan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang kalau kita perhatikan, kalau kita melihat dalam kehidupan berjemaat, ada banyak di antara kita memang yang dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dia tidak mempermasalahkan waktunya, tidak mempermasalahkan dana yang dikeluarkannya, demikian pula tidak mempermasalahkan tenaga yang juga digunakannya. Sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan kesetiaannya. Tetapi juga ada dari kita sebagian yang juga melayani Tuhan hanya sekedar anget-anget, atau dalam bahasa kitab Wahyunya anget-anget tai ayam, panas tidak, dingin pun tidak, atau setengah-setengah. Dalam artian ibadah ya ibadah, tetapi kegiatan-kegiatan di luar, kegiatan-kegiatan yang lain yang mungkin tidak cocok atau mungkin kontras dengan kehidupan kita berjemaat, tidak masalah. Yang penting saya sudah ke gereja, sudah melaksanakan tugas-tugas saya, dan saya melakukan di dalam kehidupan saya sendiri. Atau juga yang punya pemahaman dan mungkin cuek dengan keadaan-keadaan yang dihadapi oleh gereja secara umum. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu ini juga ada alasan-alasan yang mungkin mendasari seseorang itu dalam melaksanakan tugas-tugas panggilannya. Entah itu dasarnya karena ingin dikenal, dasarnya ingin mendapatkan pujian, kehormatan, dan kemuliaan, atau mungkin ada dasar-dasar lain yang mungkin juga menjadikan keinginan kerinduannya untuk melayani Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari ketiga kategori ini tentu kita bisa melihat bagaimana gereja itu boleh bertumbuh, gereja itu boleh berkembang. Nah, setiap orang yang percaya kepada Tuhan dan meyakini bahwa di tubuhnya adalah bait suci, tentu dia juga akan merasakan dan menikmati apa yang menjadi pondasi dasar kehidupan imannya. Nah, Rasul Paulus di dalam bacaan ini kita bisa melihat ada jemaat atau pribadi dalam kehidupannya itu membangun didasarkan dari emas, ada yang dari perak, ada yang dari mutiara, ada yang dari kayu, ada yang dari jerami, dan lain sebagainya. Nah, semua itu bisa kita lihat di dalam kehidupan banyak orang ini ketika apa yang mereka lakukan atau mereka perbuat di dalam proses pelayanannya itu dari hasil buah yang mereka dapatkannya. Jadi kalau mereka membangun pondasi imannya atau membentuk kepribadiannya di dalam kehidupan jemaat dengan pondasi yang betul-betul pondasi yang kuat dan kokoh, maka dia akan menghasilkan bangunan yang kokoh pula. Tetapi berbeda kalau itu dibangun di atas kayu, di atas jerami, dan lain sebagainya, tentu akan mudah rontok di tengah jalan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus sudah mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus hidup di dalam kebersamaan di dalam kehidupan orang banyak, dalam pengertian adalah sebagai jemaat Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam bacaan kita hari ini Rasul Paulus menggambarkan bahwa kehidupan jemaat ataupun gereja ini adalah merupakan bait Allah, di mana Allah sendiri berkenan tinggal di dalam kehidupan kita, berkenan tinggal di dalam jemaat kita. Nah, bangunan-bangunan yang ada atau dasar-dasar yang kita buat di dalam kehidupan ini tentu kelak saatnya juga akan dapat dilihat sebagai bangunan yang kokoh, bangunan yang kuat, dan yang memiliki ketahanan terhadap segala macam persoalan, tentu akan dibangun oleh
kekuatan pondasi yang sangat demikian luar biasa. Nah, dapatkah manusia-manusia dalam tanda petik jemaat yang juga memiliki cedera manusiawi ini, dia akan memberikan sesuatu yang sangat berguna dan bermanfaat bagi banyak orang. Rasul Paulus di dalam bacaan ini juga mengingatkan bahwa Roh Kuduslah yang akan mendorong kita, Roh Kuduslah yang akan memampukan kita. Dan dengan kuasa Roh Kudus itulah segala kelemahan-kelemahan dan ketidakberdayaan kita akan dapat ditopang dan diluruskan dan dibenarkan kepada jalannya. Sehingga jemaat yang kita bangun, pribadi yang kita bangun menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh, walaupun menghadapi banyak tantangan dan hambatan-hambatan di dalam perjalanan kehidupan pelayanannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita juga bisa memahami dan menyadari bahwa proses kehidupan kita di dalam berjemaat tentu bukan sekedar kegiatan-kegiatan instan yang akan terjadi begitu saja. Ada hal-hal yang dibangun dari dasar, ada hal yang dibangun dari keinginan-keinginan, kerinduan kita, dan kesetiaan kita untuk menjadikan Tuhan Allah itu sebagai sumber kekuatan kita. Dan tentu bercermin kepada apa yang sudah difirmankan Tuhan di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-16 dan 17, bahwa tubuh kita adalah bait suci. Dan itulah yang harus kita jaga, harus kita rawat, dan kita jadikan sarana untuk kita mempersembahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Itu artinya bahwa setiap perjalanan iman kita, baik secara pribadi ataupun kehidupan kita berjemaat, apa yang terjadi di dalam kehidupan pribadi dan jemaat, itulah yang harus terjadi dalam kehidupan di luar jemaat atau pribadi kita. Sepadan atau setara. Jadi bukan sekedar istilahnya kita menampilkan citra diri sebagai orang percaya atau sebagai orang Kristen, tetapi kita juga tidak hanya menyampilkan citra diri kita, tetapi juga menampilkan kekristenan itu secara nyata bagi kehidupan banyak orang. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lantas bagaimana cara kita dapat menjalani kehidupan ini untuk bisa menjadikan tubuh kita itu betul-betul menjadi bait Allah, menjadi bait yang dapat kita jadikan sarana untuk mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dengan benar, dengan kudus, dan dengan memuliakan nama Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, kita sudah diberikan suatu kesempatan kepada Tuhan untuk dapat menjalani kehidupan ini. Dan itu merupakan hak yang diberikan Tuhan kepada saudara dan saya. Apa yang ingin kita bangun? Apakah kita ingin membangun kehidupan kita, atau kita ingin membangun bait suci yang ada di dalam tubuh kita didasari dengan emas, atau kita dasari dengan perak, atau kita dasari dengan permata, atau kita dasari dengan kayu, atau kita dasari dengan rumput kering? Semuanya tergantung daripada kita semua. Nah, jikalau kita sudah memahami dan mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, tentu kita akan membangun tubuh kita sebagai sebuah jemaat, sebagai sebuah bait yang ingin ditumbuhkan, dikembangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, intinya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sudah menganugerahkan kepada saudara dan saya sebuah keistimewaan yang sangat luar biasa, di mana tubuh ini menjadi tempat kediaman bagi Allah, menjadi bait bagi kita semua untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, siapapun kita tentu harus dapat menjaga dengan baik. Siapapun kita tentu akan menggunakannya dengan baik, dan siapapun kita tentu akan menjadikan sarana bagi kita semua untuk kita dapat bersekutu dengan Tuhan dengan baik. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bangunan bait suci yang ada di dalam diri kita, mari kita bangun menjadi tempat Allah. Kita bangun menjadi bait Allah, di mana Allah sudah berkenan diam di dalam diri kita. Dan segala yang kita persembahkan, biarlah itu semuanya menjadi persembahan yang utuh, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Allah. Dan itulah yang dikehendaki kepada saudara dan saya dan jemaat secara menyeluruh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Tuhan mau kita berbuat lebih banyak bagi gerejanya. Tuhan ingin berbuat banyak bagi saudara dan saya. Dan Tuhan ingin mempersiapkan semuanya itu kepada saudara dan saya. Oleh sebab itu kontribusi sebesar apapun yang ada di dalam diri kita, sebesar apapun yang kita miliki, Tuhan akan menyempurnakan, Tuhan akan memampukan, dan Tuhan tidak akan pernah membeda-bedakan. Dan Tuhan mau melengkapi kehidupan kita dengan segala berkat yang kelimpahan. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, marilah di pagi yang indah ini, firman yang sangat indah ini akan menjadi bekal bagi saudara dan saya. Ketika semua tantangan-tantangan sekarang ada di depan mata kita, persoalan-persoalan sekarang menjadi sebuah perjalanan yang tidak bisa kita tinggalkan dan tidak bisa kita naikkan di dalam kehidupan kita. Kita tetap akan menjadikan tubuh kita menjadi bait Allah, menjadi bait suci bagi kehidupan saudara dan saya untuk membangun mezbah bagi kemuliaan nama Tuhan. Ingat, kita semua adalah orang-orang yang memiliki cedera manusiawi. Tetapi jikalau semua itu kita persembahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan melengkapi, Tuhan akan menyempurnakan, dan Tuhan pula yang akan memberikan berkat berkelimpahan. Jadikan tubuh kita ini menjadi bait suci yang berkenan kepadanya, yang kudus dan yang mulia bagi kemuliaannya. Tuhan memberkati kita. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, sungguh kami sangat bersyukur Bapa, jikalau di pagi hari ini Engkau sudah mengingatkan kepada kami tentang tubuh kami, di mana Engkau sudah berkenan menjadikan menjadi bait bagi kemuliaan-Mu, dan Engkau sudah berkenan pula tinggal di dalam palungan hati kami. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu terus mengingatkan dan menjaga hati kami, supaya kami tidak menggunakan untuk kepentingan-kepentingan dan keinginan-keinginan daging dan nafsu duniawi kami, melainkan semua hanyalah dari Tuhan, untuk Tuhan dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Teguhkan dan kuatkan kami Tuhan. Jikalau di dalam kami menjaga hati kami harus menghadapi segala macam pergumulan hidup, terutama yang akan kami jalani sepanjang hari ini Tuhan, supaya bait-Mu ini tetap tegak, sehingga kami dapat mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berkenan mengajar kami di pagi hari ini. Dan tak lupa kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya juga Engkau berkati para pimpinan negeri ini. Engkau berkati rakyat kami Indonesia ini Tuhan, terutama saat ini sedang menghadapi kesulitan-kesulitan akibat pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan Engkau berikan hikmat kepada mereka Tuhan, supaya bangsa ini tidak jatuh di dalam resesi yang berkepanjangan, melainkan bangsa ini tetap bangkit dan tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan, sehingga seluruh kehidupan kami kembali normal sebagaimana biasanya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati bangsa kami memasuki usia yang ke-75 tahun ini. Dan izinkan kami boleh bersyukur atas segala anugerah yang terbaik yang Engkau anugerahkan kepada kami dan bangsa kami. Demikian pula kami juga tak lupa mohon berkat-Mu untuk jemaat-Mu Semarang Timur Tuhan, terutama bagi kedua gembala kami, Pendeta Nomolas dan Timotius, para majelis kami, demikian pula komisi-komisi yang ada. Biarlah Tuhan mereka tetap semangat, tetap kuat, dan mampu mewujudkan kesetiaannya kepadamu di tengah pandemi ini, sehingga mereka tetap hidup sebagai bait-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan atas semua yang terbaik. Kami semua mohon ampun akan segala cacat celah dan dosa kami. Kuduskan dan sempurnakan kami semua, oleh karena Engkau kudus dan sempurna adanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan puji syukur kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.